Apa sebabnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kepada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang satu ini? Ayat berupa ancaman, ya. Ayat berupa kabar buruk, bukan kabar gembira. Jadi orang-orang beriman, mereka diturunkan ayat-ayat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kabar gembira. Adapun orang-orang yang tidak beriman, mereka diturunkan ayat-ayat kepada mereka sebagai kabar buruk untuk mereka, bukan kabar gembira. Waliyadzubillah. Jemaah sekalian, sabab nuzul hadhihi al-ayah, sebab turunnya ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir 'ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Jadi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam awalnya adalah dakwah yang sifatnya sembunyi-sembunyi. Dari rumah ke rumah, datang kaum yang ingin berhaji ke kota Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dari tenda ke tenda, dakwah secara sembunyi-sembunyi, hingga akhirnya firman Allah Subhanahu wa taala turun, wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Sekarang waktunya untuk sampaikan dakwah ini secara terang-terangan dan berikan peringatan kepada keluarga-keluargamu, kepada kerabatmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas satu bukit tinggi yang ada di kota Mekah, kemudian memanggil satu persatu kafilah atau kabilah-kabilah yang ada dalam kabilah Quraisy. Semuanya mendengarkan suara panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil semuanya, ya Bani Fihr, wahai Bani Fihr, ya Bani Adi, wahai Bani Adi. Semuanya dipanggil untuk mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, kita semua tahu bahwa di zaman itu Nabi SAW dikenal sebagai seorang yang amin, seorang yang dipercayai, seorang yang dipercayai oleh mereka. Tidak ada satupun mereka yang mengatakan Nabi SAW adalah seorang pendusta, Nabi SAW tidak boleh dipercaya. Semuanya tahu dengan sifat kejujurannya Nabi SAW. Semuanya paham dan tahu tentang sifat kejujurannya Nabi SAW. Maka semestinya ketika Nabi SAW mendakwahi mereka, mereka tahu bahwa Nabi SAW tidak mungkin berdusta. Mereka tahu bahwa Nabi SAW adalah orang yang jujur selama ini. Nabi panggil mereka semuanya, keluarganya, karena Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada kerabatmu wahai Nabi Muhammad. Maka beliau langsung berdiri, jemaah sekalian. Saking pedulinya Nabi SAW terhadap kerabat beliau. Jemaah sekalian, kita diperintahkan untuk menyelamatkan kerabat keluarga kita dari api neraka. Tapi sebelum menyelamatkan mereka, kita diperintahkan untuk menyelamatkan diri kita sendiri terlebih dahulu. Di sini ada satu nuqtah muhimmah, di sini ada satu poin penting. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sebelum menjaga keluarga kita dari api neraka, Allah perintahkan kita untuk menjaga diri kita terlebih dahulu dari api neraka. Sehingga dalam perkara berdoa saja, kata para ulama kita, dalam perkara berdoa, sebelum kita mendoakan orang lain, apakah itu saudara muslim kita, apalagi kerabat kita, semestinya kita mendoakan diri kita terlebih dahulu. Itu sunnahnya, afdalnya. Kita doakan diri kita, baru kita doakan orang lain. Kenapa? Karena Allah perintahkan kita menjaga diri kita dari api neraka sebelum orang lain. Allah perintahkan kita untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka sebelum orang lain. Maka para ulama kita mengatakan, kalau misalnya kita ingin mendoakan orang dengan ucapan barakallahu fik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dirimu, semestinya yang paling afdal adalah doakan dulu untuk diri sendiri. Barakallahu fiyya wa fika, semoga Allah memberkahi diriku dan dirimu. Barakallahu fina wa fikum, semoga Allah SWT memberkahi diri kami dan diri antum sekalian. Ghafarallahu lana wa lakum, semoga Allah mengampuni diri kami dan mengampuni kalian. Itu afdalnya jemaah sekalian. Kenapa? Karena kita diperintahkan menyelamatkan diri kita terlebih dahulu, baru menyelamatkan orang lain. Nabi SAW adalah orang yang tentunya sudah mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka kemudian Allah SWT perintahkan untuk dakwahkan Islam ini kepada kerabatmu wahai Nabi Muhammad, ajak mereka kepada Islam. Maka Rasulullah SAW berdiri, dipanggil semuanya, datang semuanya berkumpul. Tidak ada satupun di antara mereka yang mendustakan Nabi SAW. Semuanya percaya bahwa Nabi adalah orang yang jujur dan terpercaya. Apa yang Nabi lakukan jemaah sekalian? Nabi SAW mengatakan kepada mereka seperti ini. Beliau katakan, bagaimana menurut kalian jika saya kabarkan kepada kalian bahwa ada pasukan berkuda di balik bukit ini yang akan menyerang kalian? Ya, akuntum musaddiqi, apakah kalian akan mempercayai diriku? Ya, kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian jika aku kabarkan kepada kalian di balik bukit ini, karena beliau sedang berdiri di atas bukit, di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian, apakah kalian akan mempercayai diriku? Maka serentak semuanya mengatakan, kami tidak pernah mencoba dalam dirimu kecuali kejujuran wahai Muhammad. Maka Nabi SAW mengatakan, fa inni nadhirun lakum baina yaday 'adzabis syadid. Aku memberikan peringatan kepada kalian wahai Quraisy dengan peringatan azab yang pedih. Ya, aku memberikan peringatan kepada kalian dengan azab yang pedih yang ada pada hari kiamat kelak. Sesungguhnya aku diutus untuk memberikan peringatan tersebut. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Yang tadinya orang-orang yang mempercayai, yang mengatakan kami tidak dapati dirimu kecuali orang yang jujur, setelah diberikan peringatan seperti ini, maka Abu Lahab kemudian tampil dan langsung berkata, karena dia adalah pamannya. Abu Lahab tampil, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib tampil kemudian mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana. Celaka dirimu wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, apakah karena urusan ini kamu mengumpulkan kami? Seakan-akan ini adalah urusan yang sepele, tidak ada pentingnya. Cuma untuk urusan ini kamu mengumpulkan kami wahai Muhammad. Tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana. Celaka dirimu wahai Muhammad, apakah hanya karena ini engkau mengumpulkan kami? Maka Allah SWT turunkan firman-Nya, tabbat yada abi lahab wa tabb. Kamu yang celaka wahai Abu Lahab, ya, dan sungguh celaka dirimu. Allah SWT turunkan firman-Nya ini karena menganggap remeh apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, tidak mengimaninya, dan justru mengatakan Nabi Muhammad celaka.